Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan membukakan mata hatinya agar menyadari kekurangan-kekurangan dirinya. Demikian menurut Allamah Faid Kashani. Seterusnya, penjelasan ini saya kutip dari pernyataan-pernyataan beliau. Siapa yang mata hatinya telah terbuka dengan sempurna, kekurangan-kekurangan dirinya tidak akan terselubung dari pandangannya. Kemudian jika mengetahui segala kekurangannya, ia akan berusaha mengatasinya, menyelesaikannya, menyempurnakannya, menambalnya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui kekurangan dirinya. Sebagian mereka melihat sebutir pasir di mata orang lain, tetapi tidak melihatnya saat berada di kelopak matanya. Siapa ingin mengetahui kekurangan dirinya, hendaknya mencari teman yang jujur, yang terbuka mata hatinya, dan yang kuat agamanya, lalu ia jadikan sebagai pengawas bagi dirinya untuk mengevaluasi sikap dan perbuatan. Bila menemukan karakter dan perbuatannya yang tidak baik, atau menjumpai kekurangan-kekurangannya yang bersifat lahiriah dan batiniah, niscaya teman yang baik tersebut akan langsung mengingatkannya. Cara lain untuk mengetahui kekurangan diri dapat ditempuh lewat ucapan orang-orang yang membencinya. Karena itu kita butuh juga lawan, butuh juga orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita. Karena pandangan orang yang membenci hanya memperhatikan kejelekan kita, keburukan kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, mata cinta menjadi buta terhadap segala kekurangannya. Tetapi mata kebencian selalu melihat keburukan-keburukan. Yang dilihat hanyalah kejelekan-kejelekan. Jadi boleh jadi seorang lebih banyak mengambil manfaat dari musuh-musuhnya, dari musuh besarnya, dari orang-orang yang membencinya, dari orang yang iri hati dan hasud terhadap dirinya. Karena dia mengetahui segala kekurangan dirinya, ketimbang dari temannya yang selalu memuji dan menutup-nutupi kekurangannya. Hanya sudah jadi watak manusia untuk tidak mempercayai ucapan musuhnya. Terkadang kita tidak percaya ucapan musuh, ucapan orang yang mendengki kita, dan dianggap sebagai hasud, sebagai iri belaka. Padahal orang yang hatinya terbuka, jika hati kita terbuka, jika hati kita luas, kita bisa mengambil manfaat dari ucapan, dari perbuatan, dari sindiran, dari ejekan musuh-musuhnya. Karena musuh akan menyebarkan keburukan kita, akan menyebarluaskan kekurangan-kekurangan kita. Atau cara ketiga, dengan cara bergaul bersama orang lain, di mana setiap kali melihat sifat tercela pada orang lain tersebut, maka kita berusaha membuang sifat itu dari diri kita. Dan setiap kali menemukan sifat baik pada orang itu, kita akan berusaha memilikinya. Bukankah orang mukmin itu mir'atul mukmin, cermin bagi orang mukmin yang lain? Ia melihat segala kekurangan saudaranya sebagai kekurangan dirinya, dan ia juga melihat kebaikan pada orang lain. Ia menjadi berhasrat untuk memilikinya. Watak-watak itu saling berdekatan dalam mengikuti hawa nafsu. Jika seseorang mempunyai sifat tertentu, maka temannya juga lebih kurang tak akan terbebas dari sifat tersebut. Lalu ia akan membersihkan dirinya dari segala yang tidak disukainya yang ada pada orang lain. Kalau orang lain punya sifat yang buruk, orang lain itu adalah teman kita, maka kemungkinan besar kita juga memiliki sifat yang buruk lebih kurang dari itu. Nah, itu bisa cukup dijadikan pelajaran. Karena seandainya seluruh umat manusia meninggalkan perbuatan yang tidak disukai
jika dilakukan orang lain terhadapnya, niscaya kita tidak perlu lagi pendidik. Masyarakat tidak perlu lagi guru. Masyarakat, umat tidak perlu lagi orang yang suka memberi nasihat. Karena itu Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, siapa yang mendidikmu? Nabi Isa menjawab, tak ada seorang pun mendidikku. Aku melihat bahwa kebodohan itu jelek, maka aku menghindarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.